Saya nggak mau bahas pernikahan ini banyak pengantin lama, senioran dia. Pengantin baru mah udah gas cicing wae, ikutin aja bagaimana orang tua. Saya cuma mau nekenin syukur aja lah kita sama Allah. Jangan pernah kufur. Kenapa? Dapat rezeki sedikit alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah. Jangan banyak nuntut sama hamba Allah. Sama suami jangan banyak nuntut, justru kita yang harus banyak nuntut. Kenapa suami lalai kepada Allah? Kenapa suami jauh dari Allah? Itu yang kita tuntut. Ibu memerintahkan suami nggak boleh seorang istri, bangun sholat subuh. Wih, nggak boleh, dosa. Ingetin aja. Yang sekarang udah kelihatan matahari tuh, yang sholat subuhnya udah lengit. Betul ya? Ingetin aja, terserah mau lengit kebodohan. Ingetin suami kayak begitu. Memerintah suami nggak boleh. Tidak ada seorang yang diperbolehkan memerintah seorang suami kecuali Allah. Perintah Allah wajib. Kalau istri pak merintah, lu aja jalan sendiri soalnya. Tapi terus kalau istri harus nurut dengan suami. Syukur kepada Allah saat dimana ngelihat suami kita nih kayak begini, udah alhamdulillah. Jangan banyak nuntut di dalam rumah tangga, nggak boleh banyak nuntut. Minta nuntutannya sama siapa? Allah. Ya Allah, hamba pengen jadi orang yang banyak rezekinya. Berkah mau jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya? Mulai bimbang. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Minta sama Allah, ya Allah berikan kekayaan kepadaku yang berkah. Tuh mintanya kayak begitu. Kita kadang salah ngucap doa. Datang satu musibah, dibilang ujian. Begitu doa, ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Besok ujian lagi, jangan disalahin Allah. Nah lu yang minta. Mintanya apa? Ya Allah berikan keselamatan kami dunia dan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Itu yang diminta sama Allah. Jangan banyak nuntut, banyak-banyak lah. Hidup serba cukup aja alhamdulillah. Cukup punya mobil 8, cukup punya rumah 5, cukup punya istri 4. Satu kalau dandan ya. Coba ya. Kalau nggak dandan, itu bertambah. Kalau ngomongin syukur Pak, Bu, Nabi orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Nabi setiap malam itu sholat ribuan rakaat, hanya tanda syukurnya dia kepada Allah. Nabi manusia yang luar biasa. Nabi manusia bukan? Manusia. Kita manusia bukan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Tuh. Akan datang kepada kalian seorang rasul sama seperti golongan kalian wahai manusia. Namun kepemilikan dirinya, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuh bedanya kita sama Nabi. Nabi setiap berdoa bukan minta buat diri sama keluarganya, yang diminta doa buat siapa? Umat. Allahumma gfir umat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Ya Allah berkahi saat kala datang bulan Ramadan, berkahi rezeki umat Muhammad. Itu doanya Nabi. Coba lihat orang saat Ramadan kemarin, jual apa aja laku, betul nggak? Jual apaan aja laku. Bukan hanya orang beriman kepada Allah, bukan yang beriman pun kepada Allah, rezekinya dibuka sama Allah. Tuh lihat, doanya Nabi ini kontan. Doa kita ngambang kayak lah benar, saya emang ngomong alal haq aja lah. Kita doa kadang suka ngerasakan nggak dikabul-kabulin. Periksa diri kita, udah benar apa belum di hadapan Allah. Sekarang contohlah kita nih manusia. Pak Kuwu hadir ya? Pak Kuwu ya? Pak Kuwu, saya datang ke Pak Kuwu. Pak Kuwu perpanjang KTP, seandainya mau bikin KTP. Ya, 1 kali, udah. 2 kali, Pak Kuwu, saya minta kopi. Ngelunjak nggak saya kira-kira?
Pak Ku minta tolong sama saya, Habib tolong dong ke rumah saya, kita silaturahmi. Saya nggak datang-datang, Pak Ku marah sama saya. Pasti marah, kenapa? Ini orang setiap apa yang dibantuin saya bantuin, saya kasih, giliran saya butuh kok nggak pernah mau hadir. Itu manusia. Tapi Allah, ingat ibu bapak, saat kita jauh sama Allah, Allah nggak pernah jauh sama kita. Saat kita meminta sesuatu sama Allah, yang kita nggak minta dikasih sama Allah. Betul nggak? Pernah sebanyak ini orang minta sama Allah, ya Allah berikan kami oksigen buat besok. Pernah minta oksigen sama Allah? Dikasih nggak? Tuh, nggak minta aja dikasih. Ya Allah, saya pengen punya suami yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pernah minta gitu sama Allah? Pernah minta nggak sama Allah? Tahu-tahu didatengin jodohnya buat kita. Alhamdulillah. Banyaknya jangan banyak nuntut. Saya cuma mau bilang sama perempuan yang belum nikah, banyak. Jangan cari laki-laki yang ganteng. Ya, mintanya kalau laki perempuan kan begitu mintanya. Ganteng, soleh, kaya, terus nggak pelit, terus mapan ya. Itu cuma nabi. Cuma nabi yang begitu, kaya, ganteng, mapan, nggak pelit. Cuma nabi. Kalau model cari yang ganteng mah banyak. Kalau saya jangan, udah laku. Lah emang masa gue bilang hidup sendiri, yang nonton di rumah bisa bahaya. Tuh lihat, cari yang ganteng-ganteng mah nomor 1000. Ganteng itu bukan dilihat dari wajahnya, tapi hatinya. Kalau hati baik terpancar tuh semuanya tuh. Sama juga perempuan yang belum nikah banyak, yang laki-laki yang belum nikah banyak. Cari perempuan yang cantik. Ini hadis Nabi loh. Perempuan yang cantik untuk memperbaiki keturunan. Jadi lu mah ketawa PA. Ini beneran. Yang cantik. Yang kedua kaya. Woi, kaya. Udah cantik kaya, sempurna kan. Yang ketiga apa? Agamanya. Yang keempat apanya? Keluarganya. Yang kelima apa? Akhlaknya. Cantik enggak, kaya enggak, ngerti agama enggak, keluarganya enggak kenal agama, punya akhlak, ambil. Kenapa? Akan jadi satu keberkahan dalam hidup kita. Yang lain-lain mah urusan dunia mah gampang, yang penting agamanya. Sama begitu juga bapak sama ibu kalau mau cari calon istri buat anak laki-lakinya, calon suami buat putrinya, ajak yang ditanya, cara wudhu bisa bisa baca Quran Neng, bisa baca Quran, bisa ngembimbing anak nanti untuk agamanya. Itu yang ditanya. Gaji berapa, kerjanya di mana, punya rumah apa belum, kendaraannya apa. Ingat, setiap apa yang ada di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Harta pasti akan hilang. Ingat, 3 yang saat jenazah keluar dari rumah, 3 yang dibawa: harta, keluarga, amal. 3 ini keluar dari rumah seorang jenazah. Kata Nabi, yang 2 pasti akan kembali. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Yang ditinggal apa? Amal. Bukan ibadah, bukan amal. Ibadah kita, ya Allah. Kalau mau ngomongin ibadah, ya ayolah kita buka-bukaan. Subuh di sini jam berapa? Jam berapa? 4:30. Sholatnya jam berapa? 7 lu mah. Itu sholat subuh, sholat duha. Tuh coba kita, kalau urusan ibadah la ilaha illallah, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kunci motor keingetan lagi sholat. Kompor belum dimatiin kita ingat. Lukisan miring ingat. Semua yang berbau dunia masuk saat lagi sholat. Kira-kira ibadah begini diterima kagak tuh?
Kalau ada yang bilang diterima di PA, lah Allah sama nabinya nggak masuk di pikiran, nggak masuk di hati, dunia yang masuk. Tapi tahajutan binikmah, demi Allah, nabi ini nabiur rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling baik. Di dalam salat wajib terletak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang menjalankan sunnah nabi pasti akan mendapatkan pahala ganjaran di hadapan Allah. Alhamdulillah. Kalau kita hitung-hitungan salat yang wajibnya aja, rukunnya doang, nggak pakai sunnah, lah boro-boro salat kita diterima. Lah Allah nggak ada di hati, Allah nggak ada di pikiran. Nah ini nih, hidup kita ini wajib alhamdulillah syukur memiliki Nabi Yuna Muhammad. Saya kasih amalan, mau nggak? Mau nggak? Pelunas hutang. Mau nggak amalan pelunas hutang? Bayar. Lah emang amaliyahnya apa? Bayar. Saya kasih satu zikir yang sekiranya zikir ini nih mengucapkan terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah atas kita nih dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Saya baca, ntar ikutin ya. Jazaallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini jadiin zikir. Kenapa? Ucapan syukur kita kepada Allah. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Terima kasih wahai Allah atas engkau telah menciptakan Nabi Muhammad. Kami dijadikan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain ya, coba kita lihat tuh. Nabi Nuh punya umat, ada nggak yang pada ikut? Ada. Binatang, manusia, nggak seberapa banyak. Bahtera dibuatnya banyak, gede itu bahtera. Anaknya sendiri tuh. Lihat ibu bapak, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, anak Nabi, dari benihnya Nabi. Ya Allah, Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala seorang Nabi Nuh menegakkan kalimat tauhid, tidak dapat hidayah dari Allah, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Anak Nabi. Siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki bapak seorang pemahat berhala. Sampai mati tidak Allah turunkan hidayah. Anaknya Nabi, bapaknya bukan. Sampai-sampai tidak mendapatkan hidayah seorang bapak karena anak Nabi belum tentu dapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya tidak Allah berikan hidayah sampai ajalnya menjemput. Tidak diberikan. Ini paman Nabi, darahnya bersambung sama Nabi. Betapa sangat hidayah itu mahal harganya. Tempat seperti inilah yang Allah curahkan hidayah tanpa pilih-pilih. Rahmat Allah turun di dalam majlis ini. Hidayah pasti akan diberikan oleh Allah. Tinggal kita mau atau enggak. Kembalinya ke diri kita. Contoh, saya ngasih tisu. Ibu, bapak, saya ada tisu. Ibu, bapak mau. Ada yang nerima, ada yang sama. Hidayah juga begitu. Allah turunkan ke semua. Ada yang mau terima, ada pun yang enggak. Maka dari itu ayuhal hadirun, syukur kita sama Allah di malam ini. Allah selamatin kita, didudukkan di dalam majlis yang mulia ini. Coba kalau nggak ada majlis, ibu bapak di malam lagi pada ngapain? Mending tidur main gaple. Ibu ngapain? Ngegosip, nonton sinetron. Lu emang tuh bertua begini nih, kurang aja. Indosiar. Ya bu ya, bu jangan banyak-banyak nonton. Ibu ya,
banyakin ibadah. Bapak keluar dari rumah, ibu sujud sama Allah, sholat duhanya dibanyakin. Bapak keluar dari rumah, sholat duha 6 rakaat, 8, 10, minta sama Allah biar di rezekinya suami berkah. Bapak juga begitu Pak, keluar dari rumah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Setelah ayat kursi itu baca kulhu'nya 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali. Insyaallah rezeki bakal nyamperin Bapak. Sholat subuh di masjid atau di musola, jangan pernah di dalam rumah. Keluar dari masjid, apa kata Nabi? Allah berikan rezeki tatkala setelah subuh untuk laki-laki. Rezeki ada. Kalau nggak percaya, coba besok habis subuh Bapak mampir ke rumah tetangga, insya Allah kopi mah keluar. Rezeki bukan? Emang salah saya ngomong? Tapi jangan tiap hari Pak, tetangga juga enek. Tiap hari lo ngopi di rumah gua katanya. Ya, rezeki bakal dibuka sama Allah, tenang aja. Ini kayak gini, ini kan silaturahmi nih. Pasangan pengantin tadinya nggak kenal, sekarang jadi kenal, betul? Betul nggak? Begitu silaturahmi orang yang pertama, orang yang pandai silaturahmi kata Nabi, Allah panjangin rezekinya, diluasin rezekinya, umurnya dipanjangin sama Allah. Tuh, mau nggak mati dalam keadaan membawa iman ke hadapan Allah? Alhamdulillah. Tuh, syukur aja udah kita sama Allah. Allah mau bagaimana aja buat kita, alhamdulillah. Rezeki yang kita terima saat ini, alhamdulillah. Mau banyak mau dikit, alhamdulillah. Ingat, setiap apapun yang diberikan kepada kita rezeki itu bukan hanya berupa uang, hadirin. Bukan hanya berupa uang. Istri soleha itu adalah suami yang baik, itu adalah anak yang soleh-soleha, itu adalah tetangga yang perhatian kepada kita, itu rezeki. Paku yang sekali setiap hari ngasih bansos, itu raja. Tiap hari lo ngasih bansos, liar-liar Paku. Syukur, alhamdulillah. Tuh kita lihat, tanda syukur rezeki itu banyak. Jangan hanya berupa uang. Kita diperhatiin sama teman, diajak ibadah sama teman, itu rezeki. Kita punya sahabat yang begitu. Coba kita lihat, kalau seandainya aja satu wanita menari-nari di media sosial, Allahumma ini wanita paeh, mati ini perempuan, gambarnya masih gentayangan di media sosial. Saat dia membuka daripada auratnya di media sosial, walaupun dia mati, itu masih gentayangan. Dosa jariah buat dirinya sampai yaumil qiyamah. Kalian mau bagaimana aja silakan, tapi jangan pernah menunjukkan diri sendiri, itu aib. Yang bisa lihat diri kita siapa? Suami. Lo mau joget depan suami nggak pakai baju, terserah lu. Mau glosor-glosor kayak ular, terserah lu. Yang penting joget di depan. Bapak pernah nggak dijogetin sama istri? Sawer makanya Pak. Betul nggak Bu? Ibu begitu disawer juga nggak pakai disuruh, jingkrak-jingkrakan sendiri. Udah lumping juga kalah. Maaf ya, saya ngomong kayak begini kenapa? Demi Allah, saya khawatir. Saya punya anak, alhamdulillah Allah kasih saya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan, ya Allah, anak perempuan satu itu rahmat dari Allah. Rahmat, ekstra keberkahan Allah berikan di dalam rumah kita. Jaga anak perempuan kita baik-baik. Jangan sampai dia ngebuka aurat. Sekarang kita lihat semua di sini cantik-cantik, cakep-cakep banget, betul Pak? Pakai kerudungan rapat-rapat, besok nyapu hilang, hilang kerudungannya. Pakai tangan buntuk, rok segini, laki lewat pakai negor mampir Pak. La ilaha illallah. Tuh, jangan ya Bu ya, dipakai kerudungannya. Ya, nggak buang-buang waktu kok. Saat ibu nyapu, itu dedaunan itu makhluknya Allah. Tanah makhluknya Allah, angin makhluknya Allah. Mereka itu makhluk Allah. Tatkala kita ngebuka aurat di depan itu makhluk, itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Saya ulang berkali-kali di dalam setiap ceramah saya, satu rambut wanita terlihat sama yang bukan mahramnya, 4 laki-laki akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, diseret oleh perempuan yang membuka auratnya tersebut. Yang pertama bapaknya akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kedua siapa? Suaminya. Yang ketiga pamannya.
Yang keempat, anak laki-lakinya. 4 laki-laki ini pasti akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam, karena ulah satu wanita membuka satu helai rambutnya. Satu helai, bagaimana orang yang nggak pakai kerudung? Bib, tapi saya belum ngerasa diri saya paling sempurna. Agama saya belum paham. Tapi belajar saat dia memakai kerudung, Allah lebih cepat memberikan hidayah. Perempuan jika memakai kerudung lebih dihargai dan lebih dihormati. Lihat kalau orang berbuka-bukaan. Saya menyampaikan apa yang diinginkan oleh Nabi, karena Nabi SAW ingin berkumpul dengan umat di yaumil qiyamah, bersama-sama di dalam surga Firdausul A'la. Amin ya Rabbal. Saya nggak sentimen, terserah. Kalau saya punya sentimen, kalau saya punya bodoh amat, la ilaha illallah. Maafin ya Bu Pak, ulama yang kedua dibangkitkan di padang mahsyar itu ulama Pak. Yang pertama para mujahid, yang kedua ulama. Saat kita dipertanyakan di daerah Kabupaten Kuningan ini, Rifki, itu masih ada yang nggak pakai kerudung. Maaf, saya nggak sampai dakwah ke sana. Memang nggak bisa apa? Bisa disampaikan dari mulut ke mulut. Ini makanya nih dakwah ini tolong sampein ke temennya, dari teman ke temannya, teman ke temannya. Allahumma dapat hidayah itu orang, pahalanya itu kan jadi jariyah. Alhamdulillah saya mah punya usaha, walaupun dikit punya usahanya. Taulah orang-orang dekat saya punya usaha. Alhamdulillah yang begini-begini rezekinya, la ilaha illallah. Coba kalau boleh dibilang, saya mah nggak peduli orang mau ngomong apa, tapi yang penting dengan niat lillah wa fillah untuk menyampaikan satu kebaikan, insya Allah menjadi ladang pahala buat saya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hidup, life is choice. Ngerti nggak lu? Mangap aja lu. Life is choice. Hidup itu pilihan. Mau seperti apapun kehidupan kita tergantung dari kitanya. Kita mau baik di hadapan Allah, Allah kasih jalan buat kita jadi orang baik kok. Kita mau jadi orang yang bajingan, dikasih jalan sama Allah. Malam ini kita duduk sama-sama menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, betul? Ada nggak di luar sekarang yang lagi bermaksiat kepada Allah? Ada. Mereka dikabulin dengan kemaksiatannya. Bagaimana kita yang duduk di sini? Mungkin nggak doa kita nggak dikabulin sama Allah? Kenapa? Kita ngebawa nih diri kita, hati kita jadiin satu, makin dekat lagi sama Allah, pengen tambah tahu bagaimana ibadah kita kepada Allah, pengen dekat dengan Nabi. Untuk apa? Untuk menjadi umat yang dikatakan di dalam salah satu rawi, ummatu khairul umam, umat sebaik-baiknya umat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini diberikan hidayah oleh Allah, keberkahan, taufik dan hidayah dari Allah. Rezeki yang kurang dibuka rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Untuk pasangan pengantin, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, memiliki anak putra putri yang dapat dibanggakan saat di yaumil qiyamah. Anak-anak kita dapat masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat semua yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala untuk makin taat ibadah dan mudah ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat apapun yang diberikan oleh Allah, kita wajib bersyukur ya, karena semua itu pilihan dari hidup kita. Kalau kita mau baik, jangan setengah-setengah berbuat baik. Jika kita mau jadi sesuatu orang yang nggak baik, berusaha menjadi orang baik. Dan jangan pernah jadi orang yang ketiga. Jangan pernah menjadi orang yang orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ya, hati-hati. Kalau ini sudah terjadi dalam diri kita, kita nggak beda jauh sama iblis. Iblis ngerasa dirinya lebih baik daripada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maka dari itu dengan kesombongan yang dimiliki iblis, disingkirkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga, diabadikan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka, kita dijauhkan dari segala bentuk fitnah akhirat, jauhkan dari bentuk fitnah padang mahsyar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, padang mahsyar ini luar biasa, ibu, luar biasa. Neraka ini luar biasa. Nabi SAW diturunkan ayat hal ataka hadithul ghasyiyah,
saat lagi bicara, lagi senda gurau, Nabi berhenti, nangis Nabi Muhammad SAW. Diceritakan tentang siksaan padang mahsyar, Nabi berhenti. Dalam neraka diberhentiin, Nabi nangis sampai pingsan. Kenapa? Karena Nabi nggak mau ngedengar ini yang terjadi datang pada umat Nabi Muhammad SAW. Ada di kalangannya, ada kayu yang panjang, memiliki gerigi-gerigi tajam luar biasa, dimasukkan dari mulutnya sampai dikeluarkan kembali, semua isi perutnya menjadi hancur. Itu ada di tanah. Jangan dikira ini cuma dongeng-dongengan. Seorang wanita yang memakan dari jasadnya, ada mereka yang bersolek, yang berdandan, yang memakai baju yang ketat untuk dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ini Nabi SAW yang mengatakan, saya bukan nakut-nakutin, saya cuma memberikan peringatan. Hati-hati, neraka itu nyata, akhirat itu ada. Apapun yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Hidup yang baik antara suami dan istri, hidup yang baik antara tetangga dan tetangga yang lain. Kenapa? Karena kebaikan inilah yang akan menjadi amaliyah yang akan dicatat oleh Allah di dalam nilai kebaikan kita di hadapan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama di malam yang penuh kemuliaan ini kita mengangkat kedua belah tangan, kita bermunajat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini malam saat kita menyebut nama Allah, Allah menjawab setiap apa yang kita panggil. Ingat ayuhal hadirun, saat kita memanggil ya Allah, Allah jawab panggilan kita. Labbaik ya abdi, ada apa wahai hambaku? Tatkala Allah memberikan satu jawaban, berarti inilah nilai plus kita di hadapan Allah, bahwa setiap apa yang kita minta di hadapan Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal